Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Jumpa lagi dengan NCI Ke Fitri dalam Bina Anak pelajaran ke-22 kali ini. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Ya, dengan judul Nathanael, penginjil yang jujur. Kita akan belajar tentang Nathanael. Nah, ada adik-adik di sini yang bernama Nathanael? Ada? Mau tahu siapa sih Nathanael ini? Apakah dia murid Tuhan Yesus? Ikuti Bina Anak kali ini hingga selesai ya adik-adik. Nah, sebelumnya NCI ajak kita untuk minta pertolongan Roh Kudus. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami masih boleh lagi ada sampai saat ini karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang pribadi-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, Engkau melawat kami, mengurapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami mau dengar, apa yang kami mau baca, apa yang mau disampaikan, itu boleh kami mengerti, kami pahami, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong Jika untuk dapat menyampaikan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Diberkatilah firman-Nya. Amin. Adik-adik, NCI mau ajak kita untuk menyanyi tentang lagu murid-murid Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat? Kita menyanyi bersama-sama. Kita mulai. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah adik-adik, tadi waktu orang namanya nyanyi, adik-adik udah dengar nama Nathanael? Ya enggak toh, karena
Nama Nathanael, nama lainnya adalah Bartolomeus, adik-adik. Kalau adik-adik baca tentang murid-murid Tuhan Yesus di kitab sebelumnya, Injil Matius, Markus, Lukas, itu memakai nama Bartolomeus ya, murid-murid Tuhan Yesus. Di situ ada nama Bartolomeus. Tetapi di kitab Injil Yohanes yang orang baca tadi, menggunakan nama Nathanael ya, karena Nathanael ini berteman dengan Filipus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Nathanael ini memiliki arti namanya yaitu Allah sudah memberi ya, Tuhan sudah memberi. Dan dia adalah anak petani ya, orang tuanya petani pekerjaannya. Nah, adik-adik, Nathanael ini berasal dari Kana ya, Galilea. Nah, saat Tuhan Yesus ada melanjutkan perjalanannya ke Galilea, ya, Yesus berjumpa dengan Filipus dan Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Aduh, senang sekali no katu. Sedangkan Enci Ike, kalau misalnya Enci Ike bos di kantor mau panggil, mari ikutin kita. Seperti itu. Aduh, senang. Itu baru bos di dunia, adik-adik. Apalagi ini yang ada panggil nama yang tercatat di dalam kitab Musa ya. Dorang sedang menanti-nantikan ini Mesias yang dapat panggil pada orang. Pak Filipus mau panggil, ikutlah aku. Siapa yang hendak senang? Filipus senang sekali no adik-adik. Dia pesmore dang. Dia nyak pakai sendiri adik-adik. Dia cari dia teman yang bernama Nathanael ya. Begitulah adik-adik kalian senang sudah jadwal mau pergi sekolah minggu ya, mau pergi gereja atau pergi pondok gembira. Senang mau berjumpa dengan Tuhan ya. Adik-adik nak pergi sendiri, panggil teman, mari Jo, misalnya Natalia, atau mari Jo, Johanis, Selin, mari Jo orang pergi di sekolah minggu. Baku panggil kak, mari Jo orang pergi pondok gembira. Karena orang mau baku dapat dengan Tuhan Yesus, ada senang di situ, ada kegembiraan. Orang yang tidak pakai sendiri, orang panggil teman-teman lain. Jadi adik-adik saat Filipus berjumpa dengan ini Nathanael, ya, ini Filipus bilang begini pada Nathanael, kami sudah menemukan dia ya, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf, Yesus dari Nazaret ya. Seperti itu dia senang dia sampaikan Pak Nathanael. Tetapi adik-adik bagaimana ini Nathanael berespon ya? Pak ini Filipus ya. Nathanael cuma ada jawab seperti ini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, seperti itu. Sama dengan orang kata, kalau ada teman panggil, ada presiden mau datang. Mas, ada presiden mau datang di sini. Oh, mana mungkin seperti itu ya. Tetapi ini Nathanael DP orang seperti itu ya. Adik-adik DP respon DP orang jujur apa adanya. Apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, dia sampaikan seperti itu. Dia tidak munafik, dia apa adanya. Jadi ini Nathanael apa yang dia pikirkan, dia bilang, Mas, ada yang baik mau datang dari Nazaret seperti itu ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mencari pribadi-pribadi yang jujur, ya. Tuhan Yesus mencari anak-anak yang dia mau dipakai Tuhan, ya. Jangan karena adik-adik berpikir, aduh kita kok ini nih tahu bicara, aduh kita kok orang pemalu. Tetapi adik-adik lihat, ini Nathanael saja, DP karakter seperti itu. Tuhan pilih dia. Kenapa? Tuhan Yesus tahu dia pribadi. Tuhan Yesus jaga lihat ini Nathanael, dia ada lihat duduk di pohon ara, dia di bawah pohon ara ternyata jaga baca kitab Taurat. Dia merenungkan itu kitab Taurat di bawah pohon ara. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Kalau sama dengan orang, adik-adik pergi di ibadah, gereja, pergi di sekolah minggu, pergi di pondok gembira, ya. Punya waktu dengan Tuhan Yesus, mau kenal siapa itu Tuhan Yesus, ya, baca Alkitab. Seperti itu yang Tuhan kenal pada Nathanael, ya adik-adik. Karena apa? Karena ini Nathanael, dia bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Tuhan kenal dia pribadi, ya. Tuhan Yesus sebelum Filipus ada panggil pada dia, Tuhan memang sulia dia di bawah pohon ara. Adik-adik, Tuhan Yesus mengenal orang semua. Tuhan Yesus tahu orang pribadi-pribadi ini. Jangan orang merasa minder dengan orang pediri. Sedangkan ini Nathanael, dia orang dapat lihat seperti pesimis, ya ragu. Tetapi Tuhan melihat dia punya hati. Tuhan lihat dia punya ketulusan, ya. Dia ini sungguh-sungguh mau belajar, mau mengenal siapa Tuhan Yesus, ya. Yang tidak cuma ada bermain-main, ya, malas-malas. Ya, jangan sampai sama dengan orang pembelajaran minggu lalu, itu garis-garis bijaksana, garis-garis bodoh, ya. Yang tidak bawa pelita, yang tidak bawa minyak, ya, pintu surga serta tutup, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau bergaul dengan Tuhan. Adik-adik, orang nak semua boleh menjadi pendeta, ya. Paling nak semua mau jadi pendeta. Tetapi setidaknya kita boleh menjadi pelita, menjadi pembawa terang di tengah kegelapan, ya.
Seperti itu. Nah, adik-adik, ini Filipus waktu dia lihat Tuhan rupa tahu dia pribadi. Tuhan Yesus bilang apa pada dia? Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, Tuhan Yesus tahu dia orang jujur, ya. Ceplos-ceplos, dan kalau orang mau bilang apa adanya, seperti itu ya adik-adik. Sehingga ini Nathanael semakin percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, jadilah penginjil-penginjil cilik ya adik-adik, dengan menjaga torang pe tutur kata, dengan torang pe sikap, torang pe perbuatan ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang ya. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang mau dibentuk Tuhan, mau dipakai Tuhan. Tuhan tahu ini, oh ini kita punya anak ini satu DP orang cerewet, oh dia pinter berbicara, oh kalau dia mau respon Tuhan Yesus pe panggilan, ikutlah aku, pasti Tuhan Yesus akan poles dia punya talenta sehingga dia boleh menjadi penginjil yang benar-benar takut akan Tuhan ya, penginjil yang jujur, penginjil yang diurapi. Demikian pula, oh kok Tuhan lihat dia pe anak ini, aduh kita pe anak satu ini dia pe orang katuk pamalo, tetapi dia pe suara pe merdu sekali. Dan kalau ini adik dia tahu mau respon Tuhan Yesus pe panggilan ya, Tuhan bisa kuduskan, Tuhan bisa urapi dia punya talenta menyanyi, bisa Tuhan urapi. Jadi dia menjadi penyanyi yang profesional, penyanyi rohani, yang kalau dia menyanyi orang-orang pasti akan terbawa ya, orang-orang pasti akan dilawat Tuhan ya lewat pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Karena apa? Karena dia mau memberi dia punya diri untuk kemuliaan nama Tuhan, dia punya karunia talenta ya. Apapun itu adik-adik berkarakter, kalau Tuhan Yesus kuduskan, Tuhan Yesus berkati, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin adik-adik. Jangan pernah minder dengan adik-adik punya keadaan, punya diri. Jadilah penginjil yang jujur apa adanya. Jangan ikut-ikut orang berkarakter. Jadilah adik-adik pe diri sendiri untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan poles, Tuhan akan pakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Boleh begitu adik-adik? Nah, demikian terang pe pembacaan firman Tuhan kali ini, terang pe pelajaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-47b. Demikian, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan pembelajaran bina anak kita kali ini, Inci Ika ajak kita untuk berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kali ini kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat bina anak. Kami berdoa Engkau memberkati, tolong adik-adik ini untuk boleh menjadi pelaku firman, menjadi penginjil-penginjil cilik yang jujur seperti Nathanael. Tuhan pakai mereka sebagaimana karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi anak-anak ini. Biar anak-anak ini dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus untuk memaknai panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan memfasilitasi masa depan anak-anak ini untuk menggapai cita-cita mereka. Berkati orang tua anak-anak ini untuk boleh tetap diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam membimbing, mendidik anak-anak ini. Berkati Tuhan hamba-Mu untuk terus boleh menjadi alat Tuhan, menyampaikan pembelajaran bina anak seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, terima kasih bagi setiap kita yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah mendukung, mensubscribe. Kalau ada yang belum, mohon dukungannya dengan mensubscribe dan tekan tombol notifikasi sehingga YouTube channel ini akan semakin berkembang. Jangan lupa like, share, dan banyak jiwa boleh diberkati dengan pembelajaran bina anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.